Sa'id ibn al-Musayyab berkata, tidaklah muazzin itu azan sejak 20 tahun melainkan saya ada dalam masjid. Artinya orang ini menunggu waktu, belum lagi azan sudah duduk di masjid. Muhammad bin Wasi' berkata, saya tidak ingin kepada dunia kecuali 3 hal, yaitu saudara. Sesungguhnya jika saya bingkok maka ia meluruskan saya. Aku gak pengen hidup dalam dunia ini masih karena ada 3 hal. 1, kawan yang membimbing aku. Bila aku salah menegur, bila aku bujur mendukung. Makanan pokok dari rezeki yang berlebih dengan berlebih tanpa berbuat keburukan. Makanan pokok yang didapat dari rezeki yang halal tanpa menimbulkan kejahatan. Dan salat dalam berjamaah yang menghilangkan kelupaannya daripadaku dan dicatat keutamaannya bagiku. Sembahyang berjamaah nang sudah kada ingat lagi berapa kali jumlahnya, tapi di sisi Allah tercatat hitungannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah pada suatu kali mengimami suatu kaum. Ketika ia pergi, ia berkata, syaitan senantiasa padaku tadi sehingga ditampakkan bagi saya bahwa saya mempunyai keutamaan atas orang lain. Saya tidak menjadi imam lagi selamanya. Kenapa? Karena untuk mengalahkan syaitan itu. Al-Hasan berkata, janganlah kamu salat di belakang seseorang yang tidak mundar-mandir kepada ulama. Artinya jangan mengikut orang nang jadi imam, nang orang itu kada terlihat biasa mengaji. Seolah di mana dahulunya itu orang mengaji lawan siapa gurunya. Jadi imam, nah jangan diikut. Ikuti imam nang kita tahu bahwa itu orang yang berilmu. An-Nakhai berkata, perumpamaan orang yang mengimami manusia tanpa ilmu adalah seperti orang yang menakar air di laut, ia tidak tahu tambahnya daripada kurangnya. Hatimul Asam berkata, saya keliwatan salat berjamaah, artinya kada tersembahyang berjamaah. Lalu Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian menghiburku. Maksud menghiburku, mentakziahiku. Mentakziahku artinya memberikan ucapan bila sungkawa kepadaku. Jadi orang bahar itu kalau ada yang kada sembahyang berjamaah, itu diucapkan bila sungkawa kepadanya. Artinya apa? Dia mendapat musibah. Dan seandainya anak saya mati, niscaya saya akan dihibur, ditakziah oleh lebih banyak dari 10.000 orang. Karena musibah agama itu di sisi manusia lebih ringan daripada musibah dunia. Padahal setiap kali kita kada sembahyang berjamaah, setiap kali kita kada sembahyang berjamaah tanpa uzur, menunjukkan bahwa kita ada melakukan satu dosa. Kalau kita bersih daripada dosa, mesti rajin sembahyang berjamaah. Itu perkataan para ulama-ulama sufi demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa mendengar panggilan suara azan dari muazzin lalu ia tidak memperkenankan, maka ia tidak menghendaki kebaikan dan kebaikan tidak menghendakinya. Artinya orang yang mendengar suara azan kada buka-buka hati hendak kelanggar sembahyang mendatangi, berarti orang ini kada hendak kebaikan dan kada dikehendaki Allah orang baik. Kebaikan ini kada hendak, Allah kada menghendakinya menjadi orang yang baik.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh telinga anak Adam itu diisi dengan timah yang dicairkan, itu lebih baik daripada ia mendengar azan kemudian ia tidak memperkenankannya. Telinga diisi lawan timah nang mendidih, lebih baik itu daripada mendengar azan tapi pacang kada sembahyang berjamaah. Dan diriwayatkan bahwa Maimun bin Mihran datang ke masjid, lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya manusia telah pergi. Datang ke masjid kerja orangnya. Lalu ia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh keutamaan salat ini lebih saya sukai daripada wilayah Irak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin la tafutuhu biha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Artinya, barang siapa yang salat 40 hari dengan berjamaah yang padanya tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka Allah mencatat baginya 2 keterlepasan, yaitu keterlepasan daripada munafik dan keterlepasan daripada neraka. 40 hari berjamaah kada boleh perai, dan selalu ada di belakang imam. Begitu imam Allahu Akbar, artinya kada masbuk. Nah, kawa 40 hari demikian, orang ini dijamin kada akan masuk neraka dan kada akan menjadi munafik. Dan dikatakan bahwasanya pada hari kiamat suatu kaum dikumpulkan di mana wajah mereka seperti bintang yang gemerlap. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, apakah amal-amal kalian? Mereka menjawab, kami apabila mendengar azan maka kami berdiri bangkit untuk bersuci. Kami tidak disibukkan oleh lainnya. Bila orang bang, ampih begawi, berwudu, bersuci untuk mendatangi sembahyang berjamaah. Itu di hari kiamat, karena wajah mereka seperti bintang. Kemudian dikumpulkan sekelompok orang yang wajah mereka seperti bulan. Setelah ditanya, mereka menjawab, kami berwudu sebelum masuk waktu. Belum masuk waktu sudah ampih begawi, sudah berwudu. Kemudian dikumpulkan sekelompok orang yang wajah mereka seperti matahari. Lalu mereka mengatakan, kami mendengar azan di masjid. Artinya apa? Orang ini sebelum azan sudah berada di masjid. Dan diriwayatkan bahwasanya ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu itu takziah, mengucapkan bela sungkawa, artinya turut berduka cita kepada diri mereka sendiri selama 3 hari apabila mereka ketinggalan takbiratul ihram imam. Dan mereka takziah, mereka bersedih 7 hari apabila mereka ketinggalan berjamaah.